Orang itu tidak melakukan apa-apa, kita marah. Karena orang yang dendam itu isinya cuma satu. Apakah kalau orang sudah dendam itu lalu dalam konsep untuk membalaskan itu seketika itu dia akan menjadi puas setelah terbalaskan? Perasaan dendam bukan malah membawa kita kepada sebuah tindakan positif, tetapi perasaan dendam seringkali menghadirkan sebuah Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di channel Anjang Sony ini dan saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudariku semuanya untuk merasakan bahwa tiap hari yang kita jalani adalah sebuah anugerah. Anugerah ilahi yang diberikan kepada setiap kita untuk kita belajar terus percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sebenarnya adalah manusia yang dipenuhi dengan kekurangan. Ada banyak masalah yang masih tersimpan di dalam ruang batin kehidupan kita. Yang tanpa kita sadari seringkali itu sangat mengganggu, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah persoalan yang memang serius, gitu. Persoalan yang memang perlu sebuah penyelesaian. Apa contohnya? Perasaan dendam misalnya, ya. Perasaan dendam itu kalau sudah masuk ke ruang batin dan pikiran seseorang, betapa susahnya dia untuk bisa melepaskan diri dari perasaan dendamnya itu. Dan tentu orang yang memiliki dendam itu biasanya memiliki sebuah pikiran yang dipenuhi dengan hasrat untuk melakukan sebuah pembalasan. Kadang-kadang kita tidak bisa kontrol diri, kadang-kadang kita bisa melakukan hal-hal buruk gara-gara dendam. Dan yang mengalami itu tentu akan mengalami sebuah kerugian, dan yang kepadanya persoalan Anda itu timbul, itu juga tentu tidak nyaman juga. Tetapi saya lebih fokus kepada diri kita ketika kita mengalami situasi yang seperti itu. Apapun yang dilakukan pasti serba salah. Baik yang memiliki perasaan dendam maupun orang yang kepadanya Bapak Ibu Saudara merasa tidak nyaman dengan orang itu, merasa dendam dengan orang itu. Pikiran kita selalu negatif. Orang itu tidak melakukan apa-apa, kita marah. Ya toh? Orang itu melakukan hal yang sepele menurut orang lain, mungkin kita menganggap itu sudah membuat kita semakin tidak enak hati. Tentu akan terus terjadi, dan kalau itu dipelihara terus tanpa kita menyadari bahwa itu sebuah persoalan yang harus kita segera selesaikan, maka jangan heran kalau kita justru menjadi manusia yang sakit. Karena orang yang dendam itu isinya cuma satu, membalas. Saya kira sejak hadirnya cerita Adam dan Hawa dan hadirnya Kain dan Habil, sebenarnya kita sudah ditunjukin bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita kalau udah perasaan dendam dan dipenuhi dengan kemarahan itu timbul, untuk bisa meredakan situasi itu nggak gampang betul-betul. Bahkan peristiwa dalam kitab Kejadian itu sampai akhirnya menimbulkan korban, ya, di mana Kain akhirnya memperlakukan tindakan jahat terhadap Habil, adiknya. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita sesuatu yang real gitu, ya.
sesuatu yang real, bahwa situasi itu adalah bagian daripada problematika psikologis yang dialami oleh setiap orang dengan latar belakang masalah yang bermacam-macam. Ya. Bisa jadi orang tersinggung karena dia merasa bahwa pendapatnya tidak bisa diterima. Bisa jadi orang tersinggung kenapa? Karena mungkin dia sedang marah dengan hal-hal yang dicapai oleh orang lain. Bisa jadi kita tersinggung kenapa? Orang lain lebih sukses. Bisa jadi kita tersinggung kenapa? Karena kita memiliki cara berpikir yang negatif terhadap orang itu. Ya, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Dan kalau sudah terakumulasi menjadi sebuah kumpulan masalah-masalah, ya itu saja. Udah, kalau sudah ngomong dendam ya kayak film-film yang seringkali muncul pada sebuah action, film-film yang baik dari luar maupun dari dalam tergambarkan kalau sudah tokoh ini mengalami perasaan dendam, ya maka dia harus melakukan suatu pembalasan sampai pada tercapainya pembalasan itu, dan itu baru membuat dia puas. Apakah kalau orang sudah dendam itu lalu dalam konsep untuk membalaskan itu seketika itu dia akan menjadi puas setelah terbalaskan? Belum tentu. Karena kemarahan itu kalau tidak diredakan, sulit kita bisa menjadi tenang. Sulit kita bisa menjadi damai. Kalau kemarahan yang sampai menimbulkan dendam dari akumulasi persoalannya itu tidak diselesaikan, tidak di-manage, tidak dikontrol, tidak dicarikan upaya untuk menetralisir, maka jangan heran kalau banyak hal yang akhirnya mengganggu kita. Banyak hal mengganggu kita. Ya. Jadi kita serba salah, lihat orang gini salah, lihat orang situ salah. Jadi kepada orang yang kepadanya kita punya perasaan dendam juga makin salah lagi. Ya. Mari belajar kepada Tuhan Yesus. Ketika dia dari salib berdoa, ya Bapa, ya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi keberanian kita membuka hati untuk Tuhan, sebab pada akhirnya perasaan dendam itu tidak bisa kita akan bawa sampai akhir kehidupan kita. Harus netral, harus dinetralisir. Kita harus terus berusaha untuk bagaimana mengupayakan hati yang mau memaafkan gitu. Bagaimana kita punya perasaan yang benar-benar bisa mengontrol supaya kemarahan itu tidak terus timbul dan akhirnya menimbulkan penyakit di dalam diri saya dan panjenengan. Ketenangan kita menghadapi orang itu, kesedihan kita datang kembali kepada Tuhan untuk menenteramkan hati kita, menenteramkan pikiran kita, menenteramkan perasaan kita, menenteramkan tindakan kita. Itu membutuhkan kuasa Tuhan. Dan juga harus belajar terus mengafirmasi diri, memotivasi diri supaya kita tidak menimbulkan kembali perasaan yang tidak nyaman. Mari belajar menata hati. Belajar menetralisir suasana batin kita dalam pimpinan Tuhan. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk bersikap, kalau saya katakan bersikap elegan, karena ketika orang tidak membalaskan kemarahannya itu kepada orang lain dengan sebuah tuntutan yang sama, bagi saya itu elegan banget. Dan kita bisa berjalan dalam kehidupan ini seperti Kristus juga sudah menjalani hal-hal seperti itu. Tidak mudah, ya tidak. Gimana mudah, wong namanya orang dendam itu kan sampai nyangkut di hatinya itu bisa tidak karu-karuan menyakitkan, menyakitkan bagi diri maupun juga menyakitkan bagi orang lain. Tetapi kalau diri kita terus memperlakukan perasaan kita seperti itu, tidak segera kita membuka diri, ya sebenarnya simpel sih lah dipikir.
Bukankah kita pun juga sering berbuat salah kepada orang lain? Bukankah kita pun juga sering kali juga punya tindakan-tindakan yang diterima oleh orang lain secara timpang gitu, ya. Sama saja kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, sama saja kita pun juga bisa jadi berlaku buruk terhadap orang lain. Makanya untuk mengatasi situasi-situasi seperti itu tentu ada hal penting yang harus kita jaga. Ya. Bagaimana kita terus belajar mengampuni, 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 mengampuni dengan tiada henti. Menetralisir diri kita dalam doa, memohon pimpinan Tuhan untuk kita dipulihkan, sehingga dengan perasaan kita yang semakin nyaman itu, ya, kita akan semakin merasakan bahwa Tuhan sangat menyayangi kita, Tuhan sangat menyayangi panjenengan. Tuhan tidak menginginkan kita itu mengalami trauma hingga menimbulkan perasaan dendam di dalam diri. Ya, kita harus makin bijak dalam menghadapi hidup. Perasaan dendam bukan malah membawa kita kepada sebuah tindakan positif, tetapi perasaan dendam seringkali menghadirkan sebuah perilaku yang negatif. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau sudah kena firman itu, wow. Itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow, gitu. Kita akan segera menyadari. Ayo pulihkan hatimu. Ya. Pulihkan hatimu. Ditata kembali suasana hatimu yang dipenuhi dengan perasaan dendam itu. Hadirkan kasih bagi sesamamu, hadirkan maaf bagi sesamamu, supaya kita pun juga bisa merasakan damai sejahtera di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Matur nuwun.